Assalamualaikum Bray. Kali ini kita cerita singkat tentang satu pemberontakan di Indonesia, yang dipimpin Raymond Westerling. Hayu. Angkatan Perang Ratu Adil APRA, adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh mantan Kapten DST KNIL Raymond Westerling, setelah demobilisasinya dari Kesatuan Depot Spesiale Troepen, Depot Pasukan Khusus KNIL pada tanggal 9 Januari tahun 1949. Nama milisi ini berasal dari bagian dari kitab ramalan Jawa kuno Ramalan Jayabaya yang meramalkan kedatangan seorang, Ratu Adil, yang merupakan keturunan Turki. Karena mempunyai warisan darah campuran Turki, Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil, yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling berusaha untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam Republik Indonesia Serikat melawan Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta yang dianggapnya didominasi oleh orang Jawa. APRA direkrut dari 18 faksi anti-republik yang beragam, termasuk personel mantan gerilyawan Republik, Darul Islam, Ambon, Melayu, Minahasa, KNIL yang telah didemobilisasi, Regimen Spesiale Troepen, Resimen Pasukan Khusus KNIL, dan Tentara Kerajaan Belanda. Tahun 1950, APRA telah berevolusi dari serangkaian unit pertahanan diri pedesaan menjadi kekuatan tempur berjumlah 2.000 personel. Tidak senang dengan pertumbuhan pengaruh pemerintahan Soekarno, Westerling bersekongkol dengan Sultan Pontianak Sultan Hamid II yang berhaluan federalis untuk meluncurkan kudeta pada bulan Januari tahun 1950. Pada tanggal 23 Januari tahun 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang pemerintah Republik Indonesia. Walaupun milisi ini berhasil untuk sementara menduduki Bandung, mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora. Mereka telah merencanakan untuk menggulingkan kabinet RIS dan membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Kegagalan kudeta ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Belanda. Tanpa pemimpin yang kuat, APRA akhirnya berhenti berfungsi pada Februari tahun 1950. Tindakan APRA tersebut pada akhirnya menyebabkan penahanan Sultan Hamid II dan justru mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Raymond Pierre Paul Westerling, tanggal 31 Agustus tahun 1919 sampai 26 November tahun 1987, adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling tahun 1946 sampai tahun 1947 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Dia adalah salah satu sosok paling dibenci dalam sejarah Indonesia. Korps Spesiale Troepen (KST) adalah kesatuan pasukan khusus Belanda yang terlibat di balik layar dalam masa-masa Revolusi Nasional Indonesia. Dua kompi KST bertempur bersama dengan pasukan separatis RMS Republik Maluku Selatan, yang pro-Belanda saat masa-masa awal terbentuknya Indonesia. Sebelum terbentuk, KST adalah gabungan dari Kesatuan Depot Spesiale Troepen, DST, dan Regimen Spesiale Troepen, RST. Salah satu tokoh DST yang terkenal karena kebrutalannya adalah Kapten Raymond Westerling, komandan DST yang merupakan otak peristiwa pembantaian Westerling dan kudeta APRA yang menewaskan ribuan penduduk Indonesia kala itu. Tentara Nasional Indonesia kagum dengan kemampuan dan keterampilan pasukan KST, terutama penembak runduk mereka. Hal ini kemudian mengilhami para jenderal Indonesia yang terlibat untuk meniru KST dan membentuk sebuah kesatuan pasukan khusus untuk Indonesia, yang kemudian hari dikenal sebagai Kopassus. Komandan pertama dari unit yang baru adalah Mayor Rokus Bernardus Visser, yang telah membelot dari pengabdian pada Belanda menjelang akhir perang. Dia tetap di Indonesia, menikah dengan seorang wanita Indonesia dan dikenal secara lokal sebagai Muhammad Ijon Janbi. Akhirnya dia dihubungi dan direkrut oleh Tentara Nasional Indonesia, yang di kesatuan tersebut ia menciptakan unit baru yang dia model dari KST, yang akhirnya dinamakan sebagai Kopassus, dengan baret merah yang sama seperti dengan KST.